Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah sekian lama tidak bertemu dan berkumpul, kini Jenar CS kembali berkumpul di JF Resto and Cafe. Tentu saja Jenar harus didampingi Aiden. Tak lupa Lira pun diikut sertakan. "Kalian mau pesan apaan?" kata Caca. "Biar gue yang traktir kali ini," sambungnya. "Cakep," ujar Hana memberikan 2 jempolnya kepada Caca. "Aku dulu," kata Jenar heboh. "Aku mau ayam goreng, tapi yang pahanya ya. Terus udang deh sama cumi goreng tepung. Terus guraminya 1 juga. Sayurnya capcay sama kangkung aja deh. Sama minumnya es campur, es kelapa muda, tapi jangan pakai gula, sama air putih. Aku itu aja," kata Jenar menyerahkan buku menu kepada Hana. Membuat semua melongo tak percaya, terkecuali Aiden dan Lira yang memang sudah tahu porsi makan Jenar sekarang. "Lo yakin abis, J?" tanya Caca sambil menelan salivanya. "Nggak kebanyakan, J," kata Hana menimpali. "Iya, J, kalau nggak abis sayang loh," sambung Naila. "Itu kan buat bertiga," kata Jenar cemberut. "Bertiga?" kata Caca. "Lo, Aiden sama Lira. Biarin aja mereka pesan sendiri," sambungnya. "Bukan," jawab Jenar cemberut. "Itu buat aku dan Twin J. Pas porsi bertiga, paling kurang dikit, gak apa-apalah," kata Jenar santai, membuat ketiga temannya semakin tidak percaya. "Apakah semua orang hamil begitu?" gumam Caca dalam hati. "Astaga, itu perut Jenar isinya beneran bayi atau karung sih?" batin Hana. Hana, Naila, dan Caca terus mengamati cara makan Jenar yang seperti tidak ada kenyangnya. Setelah memakan makanannya, dia bahkan masih sempat menyomot makanan Aiden. Kadang makanan Caca juga Hana, membuat semua berdecak kagum dengan Jenar. "JJ," panggil Fahmi yang baru keluar dari ruang VIP dan melihat Jenar sedang berkumpul dengan teman-temannya. "Aiden," panggil Dimas, juga saat melihat Aiden tengah makan bersama Jenar dan yang lainnya. "Papi," kata Aiden melihat Dimas menghampirinya. "Kok kakak bisa sama Mas Dimas?" tanya Jenar pada Fahmi. "Iya, kami habis meeting tadi," ujar Fahmi tersenyum. "Udah makan?" tanyanya. Jawab Jenar menganggukkan kepalanya. "Udah, baru aja selesai," sambungnya. "Oh ya, ini kenalin sahabat-sahabat JJ," kata Jenar. "Ini Naila, Hana, Lira, dan satu lagi Caca Marica," ucap Jenar terkekeh, membuat Caca cemberut. "Lo kata gue lagu," ucap Caca kesal. "Lucu kali, Ca, jadi ragu," ucap Jenar terkekeh. Gabung aja sih sini, pasti belum pada makan kan?" tanya Jenar, membuat Fahmi menggelengkan kepalanya. "Aiden, kita pulang saja," kata Dimas memegang tangan Aiden, namun Aiden tidak mau. "Nggak mau, Aiden mau jagain Tante Jenar sama Tante Caca," ucap Aiden, membuat Dimas memicingkan matanya. "Tante Jenar udah ada Mbak Lira yang nemenin," kata Dimas. "Mas Dimas kenapa sih?" tanya Jenar. "Mas Dimas nggak suka ya Aiden deket-deket sama Jenar?" tuduh Jenar yang mulai kumat jiwa sensitifnya. Dimas terkejut dengan ucapan Jenar. Bukan begitu, J. Tapi..." Dimas menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia langsung melirik Caca dengan intens. Dimas tidak mau Aiden terlalu dekat dengan Caca, tapi malah Jenar yang salah paham. "Kalau emang Mas Dimas nggak ngebolehin Aiden deket-deket sama Jenar lagi, ya sudah, Mas Dimas ngomong aja, biar Jenar nanti pindah lagi ke apartemen sama Mas Arya," ucap Jenar yang sudah berderai air mata. "Om ganteng jangan gitu dong om," kata Caca ikut angkat bicara. "Jahat banget sih, padahal kan Aiden sayang sama Jenar. Ya kan Aiden?" tanya Caca semakin memojokkan Dimas. "Emang Jenar salah apaan sih om? Kok om sampai begitu ke Jenar?" sambungnya. "Papi jangan jahat sama Tante Jenar. Tuh lihat, gara-gara Papi, Tante Jenar nangis kan? Nanti Aiden aduin sama Om Arya loh," ancam Aiden, membuat Dimas semakin frustasi. Padahal Jenar sayang banget sama Aiden.
kenapa Mas Dimas nggak ngebolehin Aiden deket sama Jenar? Ucap Jenar masih dengan tangisnya. Astaga, geram Dimas mengusap wajahnya dengan kasar. Serah dah, terserah, kata Dimas semakin kesal. Awas kamu, ucap Dimas lagi sambil menunjuk wajah Caca dengan telunjuknya, lalu pergi meninggalkan restoran itu. Gimana aktingku? Tanya Jenar, langsung berhenti menangis seketika, membuat Hana dan Naila terkejut. Begitupun dengan Lira dan Fahmi, namun tidak dengan Aiden dan Caca. Mereka seolah sudah tahu bahwa Jenar hanya pura-pura. Jenar pun tahu sebenarnya bahwa Dimas berkata seperti itu karena tidak mau Aiden terlalu dekat dengan Caca. Sedangkan Jenar dan Tamara sudah memiliki misi untuk menyatukan duren itu dengan sang daun muda. Tos, ucap Caca memberikan dua tangannya ke udara yang langsung disambut oleh Jenar dan Aiden. Semangat Caca, lo punya calon ipar, calon anak, serta calon mertua idaman semua umat. Gumam Caca dalam hati sambil terkekeh. Jenar dan Arya kini tengah duduk berdua di taman belakang untuk menikmati suasana malam hari, mengamati ribuan bintang-bintang yang menghiasi langit. Mas, panggil Jenar yang sedang menyandarkan kepalanya di dada bidang Arya. Ada apa sayang? Tanya Arya sambil mengusap rambut Jenar dengan lembut. Mas Arya pengennya Twin J itu perempuan atau laki-laki? Atau dua-duanya? Tanya Jenar karena sampai saat ini mereka belum mengetahui apa jenis kelamin kedua anaknya. Apapun, jawab Arya cepat sambil mengelus perut Jenar yang sudah besar. Laki-laki atau perempuan sama saja, yang penting mereka lahir dengan sehat dan selamat, begitupun dengan kamu, ucap Arya mengecup kening Jenar dengan lembut. Apapun yang diberikan Allah, kita harus menerimanya dengan ikhlas. Mas tidak mengharapkan mereka laki-laki semua, atau perempuan semua, atau sepasang. Kehadiran kamu dan mereka sudah membuat Mas sangat bahagia, ucap Arya membuat Jenar terharu. Mas, Jenar beruntung banget bisa nyasar ke rumah Mas Arya. Jenar bisa dapat keluarga baru yang menyayangi Jenar dan juga suami sebaik Mas Arya yang selalu ada untuk Jenar meskipun sedikit tua. Ucap Jenar terkekeh mengingat awal-awal menikah dulu selalu mengatai Arya tua. Apa kamu bilang? Ucap Arya menghujani Jenar dengan ciuman membuat Jenar tertawa menggelikan. Coba bilang Mas tua lagi, katanya lagi. Haha, kan Mas Arya memang udah tua. Umur Mas Arya udah mau kepala 3 loh, kata Jenar tertawa. Mas itu gak tua, tapi dewasa, tekan Arya sedikit cemberut, membuat Jenar semakin terkekeh. Suamiku yang ganteng. Iya ya, dewasa setengah tua. Jenar semakin tergelak melihat wajah masam Arya. Kamu ya, tunggu pembalasan Mas ya, dasar bocah licik, kata Arya kembali menciumi wajah Jenar. Bocah-bocah begini, Mas Arya juga sayang kan? Tanya Jenar menjulurkan lidahnya. Iyalah, kan seperti kata kamu, biarpun bocah, tapi udah bisa nampung bocah. Mana 2 sekaligus lagi? Wah, ucap Arya menyeringai. Ya, pekik Jenar cemberut, gantian Arya yang tergelak. Tak jauh dari tempat Arya dan Jenar, Tamara dan Adi tengah mengamati kebersamaan mereka. Tamara merasa bersyukur karena Jenar bisa membuat Arya kembali seperti dulu lagi. Semoga Arya akan selalu begini ya Pak, kata Tamara. Iya Mah, sejak dia mulai masuk ke perusahaan, baru kali ini dia bisa tertawa lepas seperti ini lagi, kata Adi sambil memeluk Tamara dari belakang. Mah, udah malam, tidur yuk. Kok Mama kayak nyium sesuatu ya Pak? Kata Tamara mengendus-enduskan hidungnya. Nyium apaan? Tanya Adi bingung. Nyium bau-bau modus, kata Tamara melepaskan pelukan Adi lalu pergi meninggalkan Adi yang terkekeh melihat istrinya cemberut. Mah, teriak Adi mengejar Tamara. Udah tua juga, masih aja mesum, kata Tamara kesal. Ia sangat tahu apa arti kata tidur yang diucapkan Adi barusan. Papi, panggil Aiden saat membuka pintu kamar Dimas.
"Ada apa sayang?" tanya Dimas. "Sini," katanya lagi menyuruh Aiden mendekat. "Papi, kenapa nggak suka sama Tante Caca?" tanya Aiden to the point dengan wajah dingin dan datar. "Apa maksud kamu sayang?" tanya Dimas bingung. "Aiden bukan anak kecil yang bisa papi bohongin," kata Aiden. "Aiden sudah cukup besar untuk bisa melihat dan menilai seseorang," katanya lagi. Dimas pun hanya menghela nafasnya pelan, lalu ia meraih HP-nya dan memperlihatkan sebuah video kepada Aiden, membuat Aiden terdiam dan menatap Dimas dengan tatapan yang sulit dimengerti.